Kalau berhasil itu diklaim sebagai bukan tindakan ini. Mungkin nggak dikasih itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi komunikasi baru kok dulu nggak dilakukan itu. Maka promotif dan preventif itu sebetulnya adalah jauh lebih murah, jauh lebih baik hasilnya. Ya itu, kesadaran itu sulit. Sama seperti kemarin kita kuliah tentang stroke, tentang faktor resiko stroke. Apakah ada yang menganggap faktor resiko stroke itu kemudian sesuatu hal yang serius yang perlu Anda lakukan sejak saat ini? Pasti nggak ada. Di antara kalian pasti nggak akan berpikir itu penting. Saya masih muda, saya masih energik, saya masih ini. Bahkan orang yang sudah lanjut usia pun menganggap itu berlaku untuk orang lain, bukan untuk saya. Ya, saya pasti baik. Saya nggak melakukan tindakan-tindakan itu, tidak masalah. Jadi itulah pencegahan itu. Cara melakukannya seperti apa tergantung dari kondisi pasien. Kalau pasiennya masih belum sadar, mungkin masih ada ICU, kena stroke, dia masih belum sadar, itu juga dilakukan breathing exercise, Pak. Iya, breathing exercise. Pak, kalau pasiennya itu pakai oksigen, selang oksigen, di breathing exercise. Breathing exercise. Pasiennya pakai ventilator, alat bantu pernapasan, di breathing exercise. Breathing exercise. Pasiennya dilakukan tracheotomi di sini, dilubangin. Oksigen langsung dimasukkan di sini. Breathing exercise, iya. Breathing exercise. Pasiennya belum saja breathing exercise. Breathing exercise harus dilakukan pada segala situasi. Apalagi kalau situasinya seperti itu malah breathing exercise itu lebih penting untuk dilakukan. Kenapa dia pakai oksigen? Kenapa dia pakai ventilator? Kenapa dia pakai tracheotomi? Ya sesuai kondisinya. Ini semua ditujukan adalah supaya pasien ini ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau orang itu tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, maka mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit dia akan mati. Sehingga harus diyakinkan, dipastikan bahwa ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Entah itu caranya bagaimana. Nah, ini eksesnya mungkin seperti ini. Pasien belum sadar, maka kemudian kita lakukan mungkin seperti ini. Anda taruh tangan Anda, tulis di apical seperti ini. Boleh juga di mid torakal seperti ini. Boleh juga di lower torakal seperti ini, di kosta terakhir ya. Anda taruh di Terus apa yang Anda lakukan? Anda diam, konsentrasi penuh. Pasiennya belum sadar ya ini. Anda rasakan pernapasannya. Ada inspirasi, ada ekspirasi, pasti. Jadi, selama orang itu hidup pasti dia bernapas. Kalau dia nggak bernapas ya berarti sudah meninggal. Nah, begitu Anda merasakan pernapasannya, maka kemudian Anda ikuti, dan kemudian pada saat akhir ekspirasi Anda berikan stretch stimulus atau penekanan. Pada saat akhir ekspirasi Anda berikan penekanan, maka kemudian akan merangsang untuk
ambil nafas ya. Sehingga pernapasannya yang semula itu dangkal, hampir nggak terasa, begitu Anda berikan beberapa kali, pernapasannya itu akan lebih terasa ya. Karena ada prinsip refleks, stretch, stimulus. Anda berikan penekanan seperti ini, pasti akan kemudian dilawan ya, sehingga dia akan inspirasinya lebih dalam. Kalau inspirasinya lebih dalam, otomatis nanti ekspirasinya juga akan lebih banyak yang dikeluarkan. Nah, setelah beberapa saat kemudian menjadi dangkal lagi, Anda kemudian berikan stretch, stimulus lagi. Jadi mungkin tiap 3 periode pernafasan, inspirasi, ekspirasi, Anda berikan stretch, stimulus. Tidak setiap ekspirasi Anda berikan stretch, stimulus ya, tapi Anda berikan stretch, stimulus, kemudian tunggu 2 atau 3 berikutnya, baru kemudian ekspirasi Anda berikan stretch, stimulus lagi. Boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini. Pasiennya masih belum sadar. Kita berikan kucing. Nah, kalau pasiennya sudah sadar, ya kita minta partisipasi aktif dari pasien. Partisipasi aktif dari pasien. Dan ini menjadi prinsip kalau kita melatih pasien stroke ya. Kalau pasiennya bisa aktif, nggak boleh dilakukan pasif. Kalau sudah bisa aktif, ya aktivitas yang aktif itu kemudian kita kembangkan. Misalnya pasiennya sudah sadar, maka kemudian kita minta untuk seperti ini. Ya, baik, ambil nafas dalam. Iya, tangan saya didorong, kejar tangan saya. Ya, sekarang hembuskan. Hembuskan dadanya sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya. Ya, ambil nafas sebanyak-banyaknya, hembuskan. Ambil nafas lagi. Seperti itu. Ya. Kita melakukan breathing exercise. Jadi kita minta pasien untuk mendorong tangan fisioterapi, mengejar tangan fisioterapi. Jadi kita agak lepas ini, kejar tangan saya. Jadi tetap menempel dadanya di tangan fisioterapi maksimal, terus kemudian hembuskan sampai mendekati habis, berikan stretch, stimulus lagi untuk merangsang inspirasi. Nah, itu kita kembangkan afeknya ya, sehingga terjadi pengembangan lobus paru yang atas, mitorakalnya supaya terjadi pengembangan lobus paru yang medial, lower thoracal breathing di sini untuk mengembangkan lobus paru yang bawah ya, sehingga kemudian semua lobus parunya akan mengembang maksimal ya. Jadi pernapasannya bisa deep inspirasi, maksimal inspirasi. Udara, seluruh udara di dalam paru bisa bertukar dengan udara keluar ya. Selain itu juga dia memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam paru yang kemudian berefek pada pemenuhan oksigen di seluruh organ tubuh. Sehingga kemudian efeknya tidak hanya mencegah komplikasi pada paru, efeknya juga memperbaiki deconditioningnya, karena kemudian semakin banyak organ tubuh yang teroksidasi dengan baik. Ya. Jadi jangan dipandang breathing exercise itu klise, malah kayak gitu aja, efeknya nggak kelihatan.
Bisa juga Anda melatih diafragmatic breathing. Kalau tadi semua thoracal breathing ya, ini diafragmatic breathing. Ambil nafas, kembangkan perutnya, dorong tangan saya ke atas, terus ya. Sekarang hembuskan perutnya. Hembuskan perutnya sampai habis. Ya, lagi ambil nafas, dorong perutnya ke atas. Ini tidak tahan, tidak tahan. Ini hanya sebagai indikator bahwa ini gerakannya sudah benar atau belum. Ya. Kan kelihatan tangannya naik turun. Nah, ini pernafasan diafragma, pernafasan perut. Pak, pernafasan perut itu kok perutnya waktu inspirasi perutnya bertambah besar itu apa udara masuk ke dalam perut? Tidak ya, udara yang diinspirasi tetap masuk ke dalam paru, tapi kemudian parunya mengembang dengan arah ke bawah, menekan diafragma ke bawah, sehingga kemudian perutnya membesar. Bukan masuk ke dalam. Oke, jadi passive movement sudah, breathing exercise sudah. Yang berikutnya, mencegah atrofi. Caranya apa mencegah atrofi? Passive movement bisa mencegah atrofi? Tidak bisa ya, passive movement tidak bisa mencegah atrofi. Passive movement itu hanya untuk memelihara darah. Dia tidak mencegah atrofi. Passive movement juga tidak memperbaiki sirkulasi darah. Jadi kalau tujuan Anda adalah memperbaiki sirkulasi darahnya untuk apa? Deconditioning, mencegah deconditioning, maka passive movement tidak. Nah, apa yang bisa untuk mencegah atrofi dan memperbaiki sirkulasi darah? Latihan aktif, bukan latihan pasif. Tapi latihan aktifnya belum bisa Pak, karena dia stroke, kemudian stroke-nya mengenai area yang mengatur motorik sehingga dia terjadi kelumpuhan. Aktif movement-nya belum bisa. Gimana untuk mencegah atrofi? Maka kemudian pakai electrical stimulasi. Ya. Electrical stimulasi mungkin ditaruh di origo insertio dan otot-ototnya berkontraksi, maka kemudian kontraksi otot tersebut itu aktif ya, ototnya aktif berkontraksi, sehingga kemudian kontraktilitasnya terjaga, sehingga kemudian kemungkinan untuk atrofinya bisa dihambat. Ya, nah, untuk electrical stimulasi mungkin nanti saya tidak mengulang ya, karena Anda sudah mendapatkan materi tentang electrical stimulasi dengan porsi yang cukup banyak, dan itu hanya gampang ya, entah itu kondisinya apapun, Anda cukup pasang di origo insertio otot yang akan Anda kontraksikan tersebut. Yang berikutnya, nah kita lakukan dua hal sekaligus, yaitu mencegah spastisitas dan mencegah dekubitus sekaligus. Ya. Nah, kita lakukan pencegahan spastisitas. Nah, Anda harus tahu spastisitas pada pasien stroke itu arahnya kemana. Yang spastik itu otot apa? Anda harus tahu.
Plastisitas itu apa? Plastisitas itu kenaikan tonus, hipertonus. Nah, hipertonus itu istilahnya macam-macam ya. Ada hipertonus, ada spasme, ada spastik, ada istilahnya mungkin kram, ada apa lagi, rigid. Semua itu adalah keadaan di mana tonus itu meninggi atau hipertonus. Bedanya apa? Antara spastik dengan spasme, dengan kram, dengan kejang, dengan apa lagi, rigid. Maka Anda harus tahu perbedaannya. Jadi tonus otot yang meninggi karena kelainan di saraf upper motor neuron, maka itu namanya spastik. Ya, namanya spastik. Kalau Anda bicara tentang spasme, itu berarti kelainan lokal di ototnya. Mungkin karena trauma di ototnya, kemudian dia menjadi nyeri dan spasme. Ya. Kalau kemudian apa lagi? Rigid. Nah, rigid itu biasanya pada pasien-pasien Parkinson. Jadi tonusnya itu sangat meninggi, bahkan rigid, sudah kaku, digerakkan itu sudah susah sekali. Oke. Nah, spastik pada pasien stroke itu polanya khas. Sehingga kita mencegah itu adalah ya mencegah polanya itu. Jadi polanya itu biasanya untuk ekstremitas atas itu dia akan seperti ini. Pinjam bantal ya. Bantal. Karena butuh banyak bantal. Ekstremitas atas dia polanya itu adalah gelang baunya itu dia akan retraksi, elevasi. Sendi baunya dia akan ADD, indurotasi. Sendi sikunya akan fleksi. Lengan bawahnya pronasi. Wrist dan jari-jari tangan fleksi. Posisinya seperti ini. Elevasi, retraksi, ADD, indurotasi, fleksi pada sikunya, pronasi pada lengan bawah, fleksi pada wrist dan jari-jari. Nah, ini disebut tipe fleksi. Yang dilihat sikunya. Kalau tipe ekstensi sama seperti ini, tapi kemudian di sini agak ekstensi, posisinya seperti ini. Ini masih tetap sama, elevasi, retraksi, ADD, indurotasi, tapi sikunya agak ekstensi. Masih pronasi dan fleksi pada wrist. Tipe ekstensi, tipe fleksi. Lebih sering tipe fleksi. Sedangkan untuk ekstremitas bawah, pastinya itu nanti akan pelviknya elevasi retraksi, ya elevasi retraksi. Sendi panggulnya dia akan endurotasi, biasanya tidak ADD, tidak ABD ya, endurotasi. Lututnya ekstensi, kemudian pergelangan tangan dan jari-jari kaki, pergelangan kaki itu dia akan lantar fleksi inversi. Ya, jadi posisinya akan seperti ini. Disebut tipe ekstensi karena lututnya ekstensi. Ya, lutut.
Kalau di sini siku ya. Jadi ada juga yang ekstremitas bawah tipe fleksi. Sebenarnya tidak fleksi begini ya, tapi dibandingkan dengan ini dia lebih fleksi. Ya, seperti ini. Lainnya tetap sama. Ya, tetap elevasi, retraksi. Mungkin di sini sedikit endorotasi, lututnya sedikit fleksi, ankle tetap langkah fleksi. Ya, ada tipe fleksi, ada tipe ekstensi seperti ini. Ini ada tipe fleksi, ada tipe ekstensi. Nah, posisi itulah yang akan kita cegah. Ya, sehingga positioningnya adalah fase akut ini. Maka kemudian bahunya kita protraksikan dengan kita ganjal bantal seperti ini. Kita depresikan dengan cara kita tarik ke sini. Terus kemudian sikunya kita ekstensikan. Nah, dengan cara kita ganjal bantal sekalian seperti ini. Kemudian pergelangan tangan dan jari-jari tangannya kita ekstensikan. Ya, kalau bednya sempit seperti ini harus dikasih stool di tepinya, terus kemudian kita kasih bantal sehingga posisinya nanti akan seperti ini. Ekstensi. Pak, ini kok tetap pronasi? Boleh kita supinasikan seperti ini. Kadang-kadang kalau disupinasikan seperti ini menggenggar. Ya, sehingga kemudian kita pronasikan seperti ini, kemudian kita jadi ini depresi, protraksi, baunya kita sedikit abadikan, terus sikunya ekstensi, kemudian wrist dan jari-jari tangan ekstensi. Bisa pronasi seperti ini, bisa supinasi. Tapi kalau disupinasikan tangannya menggenggam, maka kita pronasikan. Jadi posisinya seperti ini untuk ekstremitas atasnya. Ekstremitas bawahnya sebetulnya ini pelviknya oleh bed itu sudah diprotraksikan ya, sehingga nggak perlu kita ganjal bantal. Kemudian elevasinya kita tarik sedikit untuk depresi. Kalau dia tipenya ekstensi, maka lututnya kita semi fleksikan sedikit, kita boleh ganjal bantal tipis di sini untuk sedikit fleksi. Terus untuk posisinya itu netral, tidak inversi seperti ini ya, netral. Kalau kakinya pelantar fleksi, kita ganjal di sini. Ya. Di sini mentok dengan dinding atau dengan batas bed di sini ya. Nah, untuk ini dorsal fleksi. Nah, ini yang kita lakukan positioning pada saat fase akut untuk mencegah spastisitas. Yaitu kita posisikan berlawanan dengan pola spastiknya. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan posisi seperti ini 2 jam. Ya, 2 jam. Setelah 2 jam kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat atau ke sisi yang sakit. Setelah 2 jam berikutnya lagi kita miringkan ke berlawanan, ke arahnya berlawanan. Maka tiap 2 jam kita ubah posisinya, itu mencegah itu. Maka saya katakan tadi, ini sekaligus 2 tujuan, menghambat spastisitas dan mencegah itu. Nah, seperti ini 2 jam. Setelah itu kemudian
kita miringkan ke sisi yang sehat misalnya. Kita miringkan ke sisi yang sehat. Maka kemudian kalau pasiennya bisa sendiri, ya kita suruh miring. Tapi kalau tidak bisa, ya harus kita bantu. Oke, mungkin tangan dulu. Nah, misalnya kita mau miring ke sisi sisi yang sehat atau sisi yang sakit ya, tapi kemudian bednya sempit seperti ini. Kalau miring dia mungkin langsung jatuh. Berarti kita harus geser. Maka cara menggesernya adalah per bagian tubuh seperti ini. Ini kita kurangi yang bergesek dengan bed sehingga kita posisikan seperti ini. Kemudian kita melakukannya tidak mengangkat. Mengangkat itu berat untuk fisioterapi, untuk fisioterapinya. Menggeser juga berat kalau kemudian bagian tubuh yang bergesekan dengan bed itu lebar. Sehingga bagian tubuh yang bergesekan dengan bed ini kita perkecil, baru kemudian kita geser. Jadi caranya adalah angkat kepalanya. Kalau pasien bisa mengangkat kepala, kita suruh angkat kepala. Kemudian kita angkat di sini, kemudian kita dorong. Dan kita lakukan dengan cepat. Angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Kemudian dan di sini juga sama. Kita angkat di sini, kita dorong ke sini. Dan kita lakukan upayanya. Nah, kalau bednya seperti ini memang lebih sulit ya, karena dia ambles gitu. Tapi kalau bed yang keras itu akan gampang sekali. Kemudian gerakan kebalikannya, kalau kita mau menggeser ke sana, ini kita angkat, kemudian ini kita dorong ke sana. Ya, maka kemudian ruangannya cukup untuk miring. Maka kemudian kita miring. Kalau memiringkan pasien jangan pernah didorong ya, jangan pernah didorong. Tapi kita tarik sehingga tidak harus berpindah posisi. Kemudian kita miringkan gampang, hanya begini aja. Nah, ini tadi adalah sisi yang sehat ya, sisi yang sehat yang di bawah. Nanti kemudian sisi yang sakit apa yang kita lakukan? Lengan yang sehat yang di bawah bebas, mau posisinya apapun terserah, mau ditindih, mau apa terserah. Tapi yang kita pikirkan adalah yang di atas. Jadi di sini kita kasih stud. Kurang tinggi satu bentar lagi. Bentar. Nah, ini. Nah, kita posisikan seperti ini dan protraksi sehingga dia tidur miring seolah-olah setengah tengkurap. Ya, karena ini protraksi. Jadi di sini protraksi, kemudian sikunya ekstensi, sudah seperti ini pronasi nggak apa-apa karena nggak mungkin ini supinasi ya pada posisi seperti ini. Terus kemudian yang penting jari-jarinya ini ekstensi. Nah, kita posisikan seperti ini selama 2 jam. Perpindahan posisi tiap 2 jam mencegah ikubitus. Positioningnya yang seperti ini mencegah spastisitas. Guling. Nah, kemudian untuk ekstremitas bawahnya kita beri ganjal guling di sini untuk kenyamanan pasien. Karena kalau tidak ganjal
guling, maka kemudian terjadi rotasi pada lumbalnya sehingga menyebabkan nyeri pada lumbal dan pasien akan capek ya. Hanya juga kalau tidur miring lebih nyaman pakai guling ya, karena kalau tidak pakai guling sini coba. Nah kemudian ini posisinya agak fleksi seperti ini. Kalau di sini masih terjadi plantar fleksi inversi ya tetap kita ganjal seperti ini. Miring posisi yang 2 jam. Setelah 2 jam miring ke sisi yang sakit ini. Nah, kemudian kita terlentangkan pasien ini. Ya. Terus kemudian miring ke sisi yang sakit. Supaya Anda bisa melihat, anggap saja sini yang sakit ya, ke sana.